lang lang ramyaning kan sasongko kumenyan Om mangrengga ruming puri Om Om mangkin tanpa siring Halah ingkang umah mas le muruping langit Om Tekyan sarwa maneh Om Tawing nyo sinawung Om Om Sat sekar sinuci ongwan panwati Om Yono mermalangan lan no Duryudana
Ong lan nata Duryudana Ang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel YouTube ini, saya kali ini ingin berbagi sekelumit pemahaman saya tentang suluk di dalam seni pedalangan. Suluk di dalam kajian tasawuf Islam yang dianut oleh kaum ahlu sunnah wal jamaah, suluk diartikan sebagai jalan menuju pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menempuh jalan suluk disebut sang salik, bukan kalik ya, sang salik. Nah, di dalam prakteknya orang bersuluk melakukan pendekatan atau torekoh untuk menuju relasi yang sangat intim, penuh mahabbah kepada sang kalik, itu ditempuh dengan berbagai cara torekoh. Di antaranya mungkin puasa sunnah, kemudian membaca sholawat, tadarus, berjanji, dan sebagainya. Di dalam seni pedalangan yang memang sejak awal di tanah Jawa ini direkayasa atau diciptakan oleh para wali songo, khususnya Kanjeng Sunan Kalijogo, maka di dalam satuan elemen-elemen keindahan dalam seni pedalangan disertakanlah salah satu elemen yang disebut suluk. Suluk di dalam seni pedalangan juga sering disebut sebagai sendon. Dan suluk sendon itu juga memang berbagai ragam tipikal, dan juga klasifikasinya juga ada beberapa sebutan. Maka seringkali ayo kita melakukan suluk sendon sesindenan, artinya memakmurkan tembang-tembang yang berisi nilai-nilai ajaran, terutama dalam upaya mentransendensikan realitas-realitas yang berkelindan dalam hidup kita. Nah, di dalam seni pedalangan, suluk dijadikan satu sistematika dalam keseluruhan seni pentas pedalangan dari awal hingga akhir. Ada disebut suluk, ada disebut sendon, ada yang disebut odo-odo. Odo-odo pun juga ada odo-odo giriso, odo-odo gerget saut. Itu banyak jenisnya. Tapi mungkin saya merasa belum ada kapasitas untuk menjelaskan itu semua. Tapi baiklah, kita mulai saja tentang suluk. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan tentang suluk padat 6 ageng. Padat itu adalah klasifikasi penggolongan
terkait dengan peringkat nada dalam mengiramakan suluk. Dan ini juga terkait dengan notasi penadaan di dalam iringan gamelan untuk seni pedalangan wayang kulit Purwo. Jadi memang nada itu diatur dengan rupa ada padet 6, padet songo, kemudian padet manyuro di akhir episode dalam satu pementasan wayang kulit penuh ya. Jadi diawali dengan padet 6 slendro, kemudian padet songo setelah menjelang padet songo itu biasanya untuk mengawali goro-goro atau adegan brahmanan atau pertapaan, adegan di mukimnya panembahan ya. Nah, padet munyuro itu konflik di dalam pementasan pewayangan sudah mulai menemukan titik terangnya, titik problem solvernya, titik solusinya sehingga ending dengan kebahagiaan. Nah, suluk padet 6 ageng itu diterapkan untuk mengawali pementasan. Dalam hal ini ketika sang dalang sebelum memulai onto wecono. Onto wecono itu percakapan atau dialog untuk tokoh wayang yang satu dengan tokoh wayang lainnya. Jadi sebelum sang dalang memulai percakapan wayang-wayangnya, sang dalang mengikuti pakem atau prosedur yang memang semacam sistematika yang dirumuskan oleh para pencipta wayang kulit Purwo. Dalam hal ini adalah para wali songo di tanah Jawa, dan kemudian dikembangkan oleh para empu, bahkan para maestro pedalangan kita sebagai founding fathers setelah era wali songo. Nah, suluk itu berupa nyanyian ditembangkan dengan iringan gender, sider, rebab. Nah, kenapa sang dalang harus menuruti sistematika sebelum Oto Wecono itu melantunkan suluk? Berdasarkan apa yang saya serap ketika saya mengikuti Pepadi di tahun 1978, kira-kira saya kelas 2 SMA. Yang saya tangkap, suluk itu disiapkan untuk mengkondisikan kondisi rohani, kondisi psikologis, kondisi mental sang dalang agar tanggap mempunyai penghayatan terhadap apa yang dipentaskan, khususnya di dalam memberikan dramatisasi di dalam percakapan wayang yang dimainkan. Jadi mengkondisikan suatu resapan penghayatan sehingga psikologisnya itu sudah siap. Misalkan mau tentang yang serius, mau yang tentang marah, itu ada sendon, suluk atau odo-odo yang bisa dilakukan untuk menambah greget dramaturgi di dalam pementasan. Nah, karena suluk padet 6 ageng itu dilakukan di awal jejeran yang pertama, di awal percakapan pertama, itu memang agak agak kusuk. Suasananya lebih transendental. Karena isi-isi daripada cakepan itu kalau di dalam bahasa Indonesia gampangnya lirik, ucapan kalimat. Kalau Onto Wecono ya ucapan kalimat percakapan itu di dalam pedalangan disebut cakepan. Kalau tembang ya cakapan tembang itu lirik tembang. Nah,
Jadi sampai pada kenapa itu dilantunkan. Pertama, mengkondisikan suasana transendental pada diri dalang sendiri, sehingga ketika beliau menembangkan maka para pemirsa, penikmat wayang itu pun juga merasakan suasana transendental itu. Yang kedua, fungsinya adalah memberikan stamina vokal ya. Karena berdasarkan notasi yang dipilah dari padet 6, padet 9, padet Manyuro itu irama gending itu berubah-ubah. Bahkan ketika limbu ancangi, goro-goro ada pelok dan sebagainya. Bahkan nanti di padet 9 seringkali disematkan suasana gending bercengkok Mataraman, berkiblat pada wayang Gagrag Yogyakarta. Biasanya Kinarto Sabdo dulu itu. Tapi dalang-dalang sekarang juga menggunakan itu. Sehingga dinamika notasi, penadaan, ya, nada ya, itu memang ada dinamika, sehingga ketika dinamika itu harus dijalani, nah persiapan olah vokal itu disistematisasikan ya, disistematisasikan dengan grid-grid penadaan tadi, dan adanya sulo, ada odo-odo, ada odo-odo giriso, ada odo-odo greget saut, ada sendon keloloran ya. Itu sebenarnya untuk mengolah stamina vokal, stamina kemampuan di dalam mengkondisikan dirinya supaya tetap tune in dalam dinamika irama, mulai dari mulainya pentas sampai tancap kayon. Nah itu sulo itu juga memberikan suatu peluang untuk itu, di samping untuk tadi yang saya sebut mendramatisasi atau mendukung dramaturgi dalam pementasan wayang. Karena suasana itu mesti dibangun, suasana mental dari si dalang yang kemudian terrefleksikan atau memantul, diserap oleh penikmat, penonton, sehingga suasananya terbangun secara dua arah. Misalnya kalau mau menggambarkan dialog atau percakapan yang marah, dipakailah odo-odo greget saut. Misalkan Dukoya yasini bebang mawingo wingo kumedhot padoning ladi, dan seterusnya. Itu nanti kita bisa ulik cakepan yang utuh, yang urut ya, untuk adegan marah. Misalkan adegan sebaliknya yang sedih ya, dengan padat telutur ya, sendon teluturan gitu, untuk mengesankan suasana feminis, gender feminis ya. Nah sulo Menggalan kalau nggak salah, saya agak lupa nanti, tapi saya ada rujukannya untuk apa gitu betul sendon Menggalan atau apa, nanti kita cek, karena ya sudah sekian puluh tahun dan saya tidak pernah menjadi dalang yang profesional, hanya ya sesekali pernah dalang dalam pedilan-pedilan tertentu. Nah, sendon tadi adalah satu sistem untuk upaya dramatisasi adegan, terutama pada mengawali percakapan. Itu. Nah, kembali kepada padet 6 ageng yang saya lantunkan, dan ini lamat-lamat suara Gianom Suroto terdengarkan ya, mengenai leng-leng ramyaningkang ya. Padet 6 ageng ini klasik ya, klasik dan gagrag Solo, dan ini cakepannya itu klasik dari buku-buku pedalangan kuno. Sejak saya kecil saya mendengar
Jejeran pertama itu kalau adegannya Ngastina ya, negeri Astina, rata-rata dalang mengucapkan lantunan seperti ini. Yang coba saya ajak Anda untuk mengulik, mencoba meresapi apa sih makna dari cakepan atau lirik dari suluk padet nem ageng yang lamat-lamat Anda mungkin masih bisa mendengarkan. Yang di awal tadi saya beriringan dengan suara Ki Anom Suroto yang memang kung ya, saya sangat mengidolakan suara beliau. Tapi saya kalau nggak ada gender, nggak ada ya beliru. Ngikutin ini tadi juga ada beberapa yang fals ya. Tapi kalau ada gender mungkin masih cukup terbantu lah ya. Tapi ini ya hanya sekedar untuk berbagi sekelumit pengetahuan, sharing, dan bahkan di dalam sharing itu ya kita saling mencermati, saling elaborasi. Siapa tahu ada yang keliru saya dalam mengungkapkan, ada hal yang tercecer, ya itu insya Allah saya siap untuk menerima suatu kritisi yang membangun. Nah, mari kita coba pelajari apa sih makna dibalik lirik yang disampaikan di dalam suluk padet nem ageng ini. Kita kata per kata, baris kalimat per baris, sehingga nanti kalau sudah terartikan dalam bahasa Indonesia coba kita runut makna komprehensifnya secara substansial ya. Nah, leng-leng ramyo ningkang. Leng-leng itu suasana emosi yang sangat kusyuk, masuk, betul-betul menikmati pesonanya. Ya, itu leng-leng. Jadi suasana emosi atau batin kita yang benar-benar terpesona, terkesima gitu loh. Kusyuk ya. Asik gitu. Kusyuk lah, lebih pada sublim. Nah, sublim menyatu gitu dengan suasananya. Ramyo itu kalau dalam bahasa percakapan sehari-hari, ramyo itu termasuk bahasa Jawa Kawi ya. Tapi yang sering dipakai di dalam pedalangan tentu. Tapi dalam bahasa sehari-hari itu artinya rame. Ramyo. Ningkang. Rame pada. Ningkang. Sasongko itu langit, angkasa raya. Kumenyar itu berpendar cahaya, bersinar terang. Leng-leng ramya ningkang sasongko kumenyar. Jadi terkesima, masuk, sublim, bahkan kalau kayak hampir hilang sadar, ekstase ya, trance ya, sangat menikmati keindahan pada langit yang bercahaya. Ramyo itu kok jadi keindahan ya kan? Langit yang bercahaya itu pasti dengan banyak unsur-unsur lain yang membuat itu bercahaya, tidak hanya rembulan. Makanya disebut ramyo, ramyo ningkang. Jadi ramyo ningkang itu konotasinya juga sangat indah gitu. Sangat indah dalam pada angkasa raya. Nah, mangrenggo ruming puri. Mangrenggo itu artinya memperindah, mempercantik, meningkatkan keindahannya, merias, menghias. Renggo, rerenggan itu kan keindahan, hiasan. Misalkan ketika kita jadi pranoto coro di dalam pawiwahan daup penganten yang harus nyondro dan sang pinanganten sarimbit lenggah ing dampar dento ingkang rinenggo. Nah, rinenggo itu artinya dihiasi. Nah, itu mangrenggo ruming puri. Rum itu kalau saya ya mengartikan tuh harum, wangi, mulia. Ya,
sesuatu yang agung, yang mulia, yang penuh dengan aura yang menakjubkan. Nah, itu. Tapi puri itu istana. Puri itu istana. Kalau pura itu tempat ibadah kaum Hindu di Bali. Tapi puri itu istana. Nah, room itu juga bisa diartikan ruangan. Ruangan dalam istana. Tapi kalau saya lebih cenderung mengkonotasikan sebagai sesuatu yang mulia. Rumeng puri, kemegahan, keagungan sebuah istana. Nah, keagungan sebuah istana itu ternyata mangkin tanpa siring. Mangkin itu kalau Pak Harto dulu kan semangkin ya kan. Artinya semakin, makin atau kian. Ya, kian. Lah tanpa siring, siring itu kalau kita gali pada kamus umum kamus besar bahasa Indonesia, artinya sebuah alat dari anyaman rotan atau bambu untuk memasukkan ikan dari hasil memancing atau menjala dengan jaring itu. Artinya kalau kita pahami itu berarti ikan itu terkurung, terbatasi oleh anyaman rotan atau bambu tadi. Terkurung. Kalau nggak terbatasi oleh anyaman tadi, ikannya lepas ke air lagi kan. Maka tanpa siring artinya semakin tanpa batas. Tanpa batas, tak tertepi gitu loh. Keindahannya itu semakin tidak tertepi, memperindah keadaan istana. Tak terbatas keindahan. Siring juga bisa dibaca berafilial dengan kata miring. Makanya di Bali itu ada sepesawan yang akhirnya desanya namanya tampak siring. Kalau asumsi saya nih, tampak siring itu sesuatu pesawan yang miring itu ya, lereng-lereng perbukitan terus kemudian dicangguli menjadi sawah. Atau juga bangunan lambi siring yang artinya mohon maaf kalau tidak tepat, tapi saya berasumsi itu miring. Nah, memang siring itu bisa diartikan miring, artinya blero kalau dalam penadaan gending. Fales, nah, tanpa berarti tidak, tanpa cuo, tanpa cacat, artinya gitu loh. Jadi sangat indah, makin sangat indah, tanpa batas, tidak tertepi, juga tidak cacat. Itu artinya di leng-leng ramyaningkang, suatu suasana yang takjub kepada keindahan angkasa luar. Nah, bukan angkasa luar, maaf, angkasa raya. Angkasa raya ya. Angkasa raya itu ya mungkin dalam ini pasti penafsirannya ya, bukan penafsirannya lebih dekat pada suasana malam. Karena sasongko bercahaya, langit berpendar. Ya, ada sesuatu keindahan yang marak ya itu kalau malam itu ada bintang gemintang kan. Nah itu. Nah, baris berikutnya setelah mangkin tanpa siring adalah halep ingkang umah. Halep itu juga artinya maknanya keindahan juga, kebaikan. Kalau bahasa Jawa becik, baik. Jadi indah juga, mulia juga. Nah, tetapi halep ini berdasarkan fonetiknya itu berpotensi untuk menyangatkan. Halep, dalam. Nah, berafiliasi dengan padanan kata lebet, dalam, di dalam. Wonten lebetipun. Nah, di dalam bahasa Jawa ada kosakata yang dikenal dengan labet, labuh, labet. Artinya suatu pengabdian yang totalitas. Labuh labete ngewangi si iki. Betapa suatu upaya untuk mengorbankan membela si anu gitulah. Labuh labet. Labet itu memberikan intonasi makna
yang lebih dalam. Jadi keindahan yang lebih dahsyat, keindahan yang lebih mendalam, punya makna yang lebih dimensional gitu. Itu halep ingkang umah itu kan kalau secara populer orang gampang omah ya kan, omah. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia umah itu, dan ini saya serap dari ketika ikut Pepadi itu, banyak guru-guru atau Dwijo pedalangan itu mengartikan umah itu huma. Dalam bahasa Indonesia artinya apa? Sawah kering, ladang kering, huma. Jadi sekitar di luar pemukiman, Tegal Pegagang, terus kemudian hutan ya kan. Nah, halep ingkang umah, suatu landscape yang sangat indah, maksudnya begitu. Lalu mas itu ya mas, kencana, rukmi dalam bahasa Jawa Kawi, rukmi, kencono ya kan, mas logam mulia, lir murubing langit. Lir itu kalau di dalam bahasa Indonesia seperti, kalau dalam pergaulan sehari-hari kayak ya. Kalau dalam dialektika Betawi kan kayak, Jakarta kayak itu loh ya kan. Seperti, lir, seperti. Kalau Jawa kuno atau Jawa Kawi juga ada padanannya, lir panyayah, seperti. Pindo juga seperti. Lir murub ping langit, murub itu menyala, langit yang bersinar, yang menyala, seperti keemasan, seperti emas ya kan. Halep ingkang umah, suatu landscape yang indah seperti sinar keemasan pada langit yang menyala. Tekwan sarwa manik, betapa tekwan itu faktanya betapa sangat indah, penuh perhiasan. Sarwo itu kan serba, manik itu perhiasan ya, intan, permata dan sebagainya. Yang dimaksudkan apa itu? Bintang di angkasa kan. Tawingnya sinawung, bahkan tebing-tebing di dalam pemandangan pegunungan itu tercover, terselimuti, tertepa oleh pendaran atau refleksi atau pantulan dari keindahan di angkasa raya tadi. Nah, sasat sekar sinuji. Sasat itu kalau lengkapnya dalam bahasa Indonesia prasasat, ibarat, bak atau bagaikan, seperti juga ya. Sasat sekar sinuji, sekar itu bunga, kembang, bukan tembang ya. Tembang dalam bahasa Jawa juga disebut sekar, tembang ya, kembang sekar, tembang juga sekar, halusnya itu sekar. Kalau tembang mocopat atau kidung itu disebut sekar. Sasat sekar sinuji, sinuji itu terrangkai, terdirunce kalau dalam bahasa Jawa. Kan ada, kalau Anda melihat pengantin itu disematkan sebilah keris, kemudian di tangkai keris itu dihiasi dengan rangkaian meladi, roncean meladi. Sinuji juga bisa diartikan disajikan, ya ada istilah sajen kan, sesajen, disajikan. Bak ibarat bagaikan bunga-bunga yang tersaji, terangkai. Lalu kalimat berikutnya, Ongwian Banuwati. Ongwian itu menunjukkan tempat. Ongwian, dia sedang berada di sana. Tempat dia sedang berada di situ misalkan. Ini Ongwian Banuwati berarti Banuwati yang sedang di tempat itu gitu loh maksudnya. Ongwian Banuwati. Yuwono bisa
luaskan menjadi kata kayuanan, kata benda, kata kayuanan, kemuliaan, kebahagiaan. Yuwono itu kebahagiaan. Di sana tempat Panuwati berbahagia, merem Malangen itu sangat ayem, tentrem, nyaman. Nah, ada kalanya dalang karena mungkin sudah agak terlepas dari basis literasi, hanya basisnya adalah dari sensor indrawi pendengaran. Kadang-kadang kata itu dari satu kata bergeser dengan fonetik atau bunyi yang lain, sehingga merem misalkan bisa diucapkan merep. Nah, kebetulan merem dan merep itu artinya juga sama. Merep itu agak lebih ke pengertiannya kepada trep, ya, trep, tepat, klop, ya. Kalau merem itu ayem, terhayati dengan sungguh, dengan intensitas yang tinggi. Merem Malangen itu bersuka cita, mendedah, meruahkan sukacita. Malangen, lelangen, langendrian. Langen itu juga kesenangan, drio itu, drian itu dari kata drio, hati. Tapi ekspresinya kalau langendrian di Solo Jogja diartikan sebagai bentuk tarian, beksan dan sebagainya. Langendrian, wayang menak, langendrian, Ramayana, ya, itu kan banyak di keraton dipentaskan langendrian, operet, tari dengan dialog. Artinya untuk menghibur hati gitu loh. Kesukaan, sukacita. Misalkan Anda punya kelangenan memelihara burung, ya kan? Nah, itu meruahkan sukacita, keasikan. Malangen, jadi sang Banuwati itu sangat bahagia, sangat sukacita, menikmati sukacita itu. Miang itu padan katanya kalau bahasa Jawa layan, lawan, miang, miang atau miwah. Miwah itu juga artinya apa? Dengan, dan. Kalau Jawa sehari-hari lan artinya dan. Jadi Malangen dengan, dan dalam ini lebih tepat dengan, ya, dengan Noto. Noto itu raja, Duryudono itu nama raja negeri Hastina. Nah, lan Noto Duryudono, kalimat yang terakhir itu hanya mengulang, repetisi, membangun irama, membangun suatu intensitas makna. Nah, jadi kalau secara keseluruhan dari kalimat satu persatu tadi, dari kata per kata, kemudian susunan kalimat, susunan dari bait, syair, suluk tadi mengartikan apa sih? Jadi itu menggambarkan suasana keterpesonaan seseorang, umat manusia menikmati keindahan angkasa luar yang diciptakan oleh Sang Khalik. Bukan angkasa luar, angkasa raya. Kalau angkasa luar kan konotasinya planet-planet lain. Meskipun itu juga bisa dibenarkan karena keindahan alam raya, ada bintang-bintang itu juga ada planet lain kan, planet bulan, planet mungkin Jupiter dan sebagainya, yang dari bumi kita sebut bintang kan. Nah, jadi sangat menikmati, terkesima, terkagum dengan landscape atau suasana keindahan angkasa raya. Nah, sehingga itu membangun keindahan pada puri, sehingga kemuliaan puri istana itu semakin memancar. Keagungan, kemuliaan dari istana makin memancar. Istana di sini juga tidak harus diartikan sebagai istana gedung bangunan fisik, tapi istana manusia. Apa itu? Istana manusia adalah hati, kolbu, ya kan? Nanti kita bisa konfirmasi atau verifikasi dengan Ihya Ulumuddinnya Ghazali, ya, Ahmad Ghazali apa siapa itu? Imam Ghazali. Itu
itu bisa kita verifikasi, konfirmasi hati itu sebagai istana manusia. Di sana dari hati kemudian bekerja sama dengan akli menggambarkan suatu semesta di dalam diri kita. Makanya orang Jawa kan ada mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos itu semesta dalam diri kita sendiri, makrokosmos adalah lingkungan eksternal kita, yaitu alam raya ini. Jadi rumeng puri itu keindahan dalam hati kita. Ketika kita takjub kepada keindahan semesta yang diciptakan oleh Allah, maka dengan sendirinya kita pada posisi hati yang sangat indah, istana yang sangat indah, menyangatkan. Kalau kita kagum, mengagumi bahwa ini karena kehendak Allah, karena izin Allah, karena kuasa Allah, maka otomatis hati kita itu pada posisi yang indah, karena mampu mengagumi, mampu mengafirmasi, mengagungkan apa yang diperbuat oleh Allah kepada kita. Nah, itulah kemudian sampai tidak terbatas keindahan itu. Sampai tebing-tebing itu pun seperti tertepa sinar keemasan dari langit gitu loh. Ya, keemasan itu kan logam mulia. Jadi ketika orang yang sudah mengagumi kemuliaan dirinya, kemuliaan eksistensinya itu terpendar, tidak ada jurang-jurang yang menghalangi itu loh. Bahkan jurang itu pun membuat keindahan dalam hidup manusia tersebut atau kita semua barangkali, insya Allah. Nah, seperti rangkaian bunga. Bunga itu kan juga simbol kemuliaan, simbol kebahagiaan, simbol keharuman, pokoknya serba indah lah. Nah, kenapa ada simbolisasi tentang Banuwati dan Duryudono? Kita akan bahas dari konteks pedalangannya dulu. Kalau negara Astina yang diceritakan sebagai jejer pertama, rata-rata secara klasik para dalang itu menggunakan syair ini, karena di situ Duryudono adalah raja Astina, Banuwati adalah permaisurinya. Itu kalau dalam konteks sistematika pedalangan, karena sedang menceritakan jejer Astina ya, yang populer negara Astina itu rajanya ya Duryudono, Banuwati. Kendatipun Duryudono itu kan secara nilai-nilai kejawaan kan memperoleh stigmatisasi bahwa dia memang tokoh antagonis, tokoh yang tidak menjadi teladan, bahkan menjengkelkan, berkuasa dengan tamak, dengan seenaknya sendiri. Nah, Banuwati itu anak Raja Madras atau Mondoroko, anaknya Prabu Salya yang dinikahi oleh Duryudono. Cantik, primadona, sebagai raja putri itu Sekaring Kedaton. Sekaring Kedaton itu bunga istana itu loh, bunga kerajaan Banuwati. Meskipun dia punya adik kakak yang cantik-cantik yang sebagian diperistri oleh Pandawa. Nah, Banuwati itu juga simbol keindahan. Ya kalau mau agak nakal sedikit, simbol seksualitas. Sesuatu punya pendaran sensualitas lah, bukan seksualitas, sensuality. Karena cantik, dan sebenarnya sebelum dinikahi dengan Duryudono, oleh Duryudono, Banuwati itu sudah pacaran dengan Harjuna, dan bahkan sampai melahirkan anak yang namanya Lesmono, Pangeran Lesmono Mondro Kumoro atau Lesmono Drah Kumoro. Itu anak Banuwati dan menjadi putra mahkota negara Astina, nanti kelak akan pengganti Duryudono. Ya di dalam lakon meskipun bukan rahasia umum, ya Lesmana itu juga seolah-olah anaknya
Duryudana, padahal itu sebenarnya anak gelap dari Arjuna yang karena hubungan yang tidak resmi, hubungan yang negatif ya mestinya, itu akhirnya berdampak Lesmana itu idiot, IQ-nya di bawah standar ya, manja dan pokoknya serba tidak tidak produktif, tidak kondusif. Nah, tapi dia putra mahkota. Nah, itu sekelumit kisah Duryudana, Banowati dan Pandawa. Nah, kenapa kok dimasukkan di dalam syair ini? Kita bisa punya asumsi gini loh. Alam semesta, kehidupan kita itu kan tidak indah-indah semua. Tuhan tidak menciptakan keindahan. Kadang Tuhan memberikan suatu warning, suatu alarm kepada manusia dengan bencana, dengan sesuatu yang buruk. Kemarin ada wabah dan sebagainya. Meskipun wabah itu oke lah rekayasa manusia, tapi kan Tuhan mengizinkan. Nah, Tuhan selalu menciptakan sesuatu yang binari. Ada malam, ada siang, ada hitam, ada putih, ada besar, ada kecil, ada baik, ada buruk, ada jahat, ada yang bijak atau bajik. Nah, itu gambaran untuk mencerminkan kenapa Duryudana dicantumkan dalam syair itu, supaya kita tahu di balik keindahan yang diciptakan Tuhan untuk memfasilitasi kebahagiaan kita, rasa indah kita, kalbu kita menjadi luhur, menjadi agung, menjadi indah. Tapi ingat, ketika kita sedikit tidak menepati keindahan itu, sedikit saja mengingkari keindahan itu, artinya kita tidak mengafirmasi pada sikap-sikap Tuhan yang sudah memberikan banyak hal pada kita, memberikan fasilitas hidup yang serba mulia. Meleset sedikit, Tuhan sudah punya kewenangan untuk memberikan sesuatu warning, suatu ujian, suatu cobaan, bahkan hukuman yang kita sebut laknatullah, ya kan? Maka sejak iblis ingkar karena kehadirannya Adam, maka kan binari, siang malam, baik buruk, indah jelek misalnya kan gitu. Sehingga dalam syair patet 6 ageng pada tipe ini, jenis lengleng ramyan ingkang itu adalah kita diberikan suatu penghayatan lewat pementasan pedalangan. Makanya jejer pertama di negara Astina sebelum drama kehidupan digelar dalam kelir ya kan, layar, itu kita sudah disisipi, dibekali. Kita itu harus bersyukur karena kita diciptakan di dunia dengan segala fasilitas Tuhan. Tetapi jangan salah, Tuhan juga bisa bersikap sebagai antagonis dalam kehidupan kita ketika kita mungkar, ingkar, atau tidak mengindahkan, tidak mengagungkan keagungan Tuhan kepada kita. Jadi bukan berarti kita dengan adanya syair kok Suyudono dan Banowati ini disematkan, bukan berarti upaya melegitimasi kita sebagai manusia, kemudian mengumbar kekuasaan, mengumbar kemauan kita, mengumbar syahwat kita dalam bentuk apapun ya. Tidak hanya syahwat biologis itu juga bisa makan, bisa tamak dalam harta dan sebagainya. Nah, itu suatu gambaran atau awareness, alarm bagi kita supaya kita selalu mentransendentasi atau mentransensir semua realitas ini. Kita larikan bahwa ini semua atas kehendak Allah, dan ketika kita tidak patuh terhadap ketentuan-ketentuan Allah pun bisa menjadi Prabu Duryudana, ya kan? Nah, itu sekelumit tafsiran. Barangkali tafsiran itu benar atau tidak kan bisa kita konfirmasi dalam sumber-sumber lain atau opini-opini lain. Tetapi kok ya tidak terlalu jauh ya kalau kita menafsirkan seperti itu, bahwa Tuhan itu juga menciptakan tidak hanya indah-indah saja. Kalau hanya indah
udah itu nanti di akhirat kalau kita izin Allah menjadi orang yang dikasih, ya kita indah terus abadi sepanjang masa. Tapi ini dunia ini kan memang medan ujian, medan tempaan bagi kita umat manusia untuk bisa nggak menghayati kehadiran Allah dalam kehidupan kita, dan mesti bagaimana kita bersikap, posisi kita itu seperti apa, relasi yang kita bangun itu seperti apa, sitas kita terhadap realitas, perenungan akal kita, perenungan emosi hati kita itu nyambung nggak dengan kehendak Allah, yang walaupun kita sudah belajar banyak, Allah itu tetap misterius. Hanya orang-orang tertentu yang dibuka hijabnya bisa mengetahui sirullah, rahasia Allah. Tapi itu pun juga sangat sedikit, tidak semua total. Bahkan Rasul pun kan tidak seluruh apa yang dipunyai atau dikuasai oleh Allah itu dibocorkan kepada beliau kan. Ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah dalam penafsiran saya, tapi yakin bahwa tidak semua misteri tentang Allah itu dibocorkan kepada Rasulullah SAW, meskipun itu beliau adalah kekasihnya. Tapi saya nggak yakin semua nih. Kalau semua ya, makanya ada batas-batas tertentu yang dilakukan dari ajaran Rasulullah SAW. Nah itu para pemirsa sekalian, apa yang sekelumit yang bisa saya bagikan kepada Anda, bukan bermaksud untuk menggurui, lagi-lagi kita berbagi sekelumit pemahaman, tafsiran yang barangkali justru dengan saya lontarkan terjadi suatu dialektika untuk semakin kita kental menghayati, apalagi seperti saya ini kan usianya kan berkurang jatahnya, angkanya bertambah, ruangnya berkurang, ya kan. Nah itu semoga ini menjadi asupan-asupan bagi saya sendiri, khususnya memberikan satu warning pada saya sendiri, syukur-syukur bisa menginspirasi. Demikian tentang Padet 6 Ageng. Nanti pada episode berikutnya mungkin akan saya sajikan dengan cakapan yang lain, masih tetap Padet 6 Ageng, Padet 6 Ageng ya. Demikian para pemirsa sekalian, apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan apa dari berbagai segi yang ingin saya sampaikan kepada ibu bapak sekalian, para pemirsa. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita selalu dituntun, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah SWT agar kita selamat fidyun wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.